Hai, selamat datang di YouTube channel aku kembali. Di sini di Florentina Iwina. Terakhir post 2 bulan yang lalu, dan kali ini kita akan membahas tentang video baru tentang why people think I have a good life. Kenapa orang selalu berpikir kalau Flo, you have a good life, really? Okay. Kamu punya kehidupan yang enak, yang aku tuh pengen kayak gitu loh. So, without sounding like a crazy narcissistic, aku gak mau kedengaran kayak seorang yang narsis gitu kan. Jadi, aku mau cerita sedikit tentang kenapa orang selalu berpikir kalau flow this, flow that, flow this, flow that gitu kan. Jadi, menurut aku ini topik yang menarik aja untuk dibahas di vlog, karena aku kembali ke Pontianak kan, balik ke rumah, ketemu teman lama, ketemu keluarga, pasti reconnect lagi dengan orang-orang lama, orang-orang yang cukup berpengaruh di hidup aku. Puncaknya adalah tadi malam ketika aku pergi makan sama teman SMA. Tidak ketemu, udah lama gak ketemu. And then we're like talk heart to heart. Topik-topik ini yang lebih detail lagi seperti apa, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau misalnya kamu suka, please juga share pengalaman kamu. Kenapa orang selalu berpikir kalau misalnya kamu punya kehidupan yang lebih baik, atau kenapa orang selalu berpikir kayak aku pengen jadi kayak kamu, atau aku pengen deh, gimana sih cara kamu mecahin masalah seperti itu? Kayak gimana? Oke. Kenapa orang selalu berpikir kalau kita memiliki kehidupan yang lebih baik dari orang lain? Atau di sini lebih ke pengalaman, my personal experience, pengalaman pribadi aku. Hampir dibilang 6 dari 10 orang bilang, Flo, you travel a lot. Gimana sih kamu nge-manage masalah hidup kamu? Gimana kamu nge-manage insecure yang kamu punya gitu kan? Aku yakin setiap orang punya issue dalam diri dia. Itu yang udah pasti. Dari sini ketika aku pulang, kan akhirnya pulang ke Pontianak yang sudah sebenarnya gak lama sih. Kayak terakhir pulang itu justru 2019 dan 2021 pulang lagi ke Pontianak. Berasa konten aja gitu loh, ketemu lagi, cerita lagi. Jadi ketika family member ketemu dengan tante, ketemu dengan om, ataupun ketemu dengan keluarga-keluarga yang lain, sampailah puncaknya tuh tadi malam ketika nemenin temanku makan. Ya Pontianak surganya makanan, jadi jam berapapun enak pasti dapat makan, oke? Okay, next time I will spill about Pontianak food. Oke, lanjut to the topic. Lanjut ke topiknya. Kenapa orang selalu berpikir kalau aku happy gitu loh dengan hidup aku? Yes, I'm happy with my life anyway. I'm so happy with my life. Aku sadar kalau aku juga punya duka gitu kan dalam hidup aku. Aku punya duka, aku punya happy. Gimana cara ngebuat itu balance, seimbang gitu kan. Hingga akhirnya aku buat beberapa poin tentang hal yang berhubungan dengan kenapa sih orang selalu berpikir demikian. Oke. Yang pertama adalah I don't about what people think about me. Ya, kayaknya sekitar awal tahun 2021 aku pernah baca buku dari Mark Manson, aku lupa nama penulisnya, antara Mark Manson sama Mark Manson, yang judulnya The Subtle Art of Not Giving a Fuck. It's actually a good book. Itu buku yang sangat bagus ketika kita tidak perlu terlalu worried dengan keputusan yang kita ambil, dan itu akan berpengaruh dengan komentar orang lain terhadap kehidupan kita. Ingat, sebaik, sesempurna, dan secare apapun kita terhadap orang lain, pasti akan ada selalu sisi yang dikomentarin sama orang lain. Whether itu adalah komentar yang positif atau komentar yang negatif, tapi yang pasti kita mesti fokus aja dengan apa yang kita jalani. Karena terlalu mikirin apa pendapat orang lain tentang kita, itu justru berdampak gak baik buat diri kita. Kita jadinya selalu ragu untuk ambil keputusan. Ini yang aku pelajarin. Jadi I don't give a fuck, I don't give a shit about what people think about me. That's the first. Second, yang kedua adalah aku menerima diri aku termasuk kekurangan aku. Ya, jadi ketika kelebihan dan kekurangan, kita tahu kelebihan dan kekurangan kita. Kita tahu kita bisa menerima diri kita apa adanya. Misalnya kita nggak bisa, kita nggak bisa terlalu mengungkapkan kalau kita tuh sayang sama orang. And it's okay gitu loh. Ungkapan sayang itu nggak harus selalu yang lewat kata-kata, tapi bisa jadi perhatian segala macam kan. Ketika kita tahu kekurangan kita apa, kita bisa menerima, kita bisa bersyukur. Itu adalah level dimana kebahagiaan itu menurut aku muncul ya.
Ini menurut aku personal experience. Yang ketiga ini agak deep karena berhubungan dengan inner child. Ini berhubungan sama trauma, ini berhubungan sama keluarga. Kenapa inner child itu penting banget? Karena apa yang terjadi sama diri kita ketika kita masih kecil itu akan terekam di dalam memori kita selama seumur hidup. Entah itu pengalaman masa kecil kita yang kurang mengenakan, begitu membahagiakan, yang menyedihkan, pengalaman masa kecil kita bersama orang-orang yang kita sayang dan orang itu udah nggak ada lagi dalam kehidupan kita karena mereka sudah pergi untuk selamanya. Ya, itu mempengaruhi inner child kita. Jadi, yang ketiga ini aku lebih mikir ke dealing sama inner child trauma, and it's okay. Aku ketemu dengan beberapa orang banyak, teman, ataupun temannya teman, ataupun orang yang baru sekali aku ketemu. Dan memang inner child ini adalah isu yang cukup penting, big deal banget. Karena dari inner child itulah yang membuat karakter seseorang. Kita takut akan sesuatu, dan inner child ini sangat mempengaruhi perilaku kita. Kayak kita takut akan sesuatu. Even ketika kita takut berkomitmen pun, itu ada hubungannya dengan inner child kita. Kita menghindari karakter-karakter tertentu, kita menghindari sosok-sosok tertentu. Aku sadar tentang ini juga sebenarnya baru 1 tahun ini kok, tentang inner child. Ketika aku kayak flashback ke masa lalu aku tahu kekurangan aku ini, dan aku kayak ngasih connect. Oh, kayaknya I have to accept myself now. I have to deal with my inner child. I have to love this part of me, tentang negative side of me. I have to love that. I have to flow. Your inner child said this and you have to live with that. Karena menurut aku ketika kita menerima itu, hidup tuh kayak akan lebih plong aja ngejalaninnya. Okay, that's inner child for me. Okay. Yang keempat, klise tapi masih berlaku sampai saat ini, yaitu nobody's perfect. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Mau siapapun yang kamu idolakan, itu pasti ada kekurangannya. Pasti ada minus yang membuat kita tuh teruji untuk apakah kita akan selalu suka atau sayang sama mereka ketika kita tahu mereka punya kekurangan. Ketika misalnya kita dekat dengan si ini, A, atau si F, atau si Z, whatever, A, B, C, D, kita dekat. Tadinya kita mengidolakan mereka. Tadi kita suka dengan kepribadian mereka, kita suka dengan hobi mereka, kita suka dengan pola pikir mereka. Kita bahkan sudah sampai di level, oh financial plan-nya mereka bagus. Okay, I will commit with them gitu kan, with him or with her. Nyaman, secara mental udah nyaman, tapi plak seiring perjalannya waktu, kok ada minusnya ya? Nah, di situ kita diuji apakah kita akan selalu sayang sama mereka. Kita nggak bisa ngasih ekspektasi terlalu tinggi sama orang, termasuk aku tidak bisa memberikan ekspektasi terlalu tinggi sama orang, karena paling tidak harus ada sekitar beberapa persen, harus ada beberapa persentase yang kita siapin just in case kita kecewa, jadi nggak terlalu jatuh banget gitu kan. So ya, setiap orang punya kekurangan, jangan terlalu expect terlalu tinggi tentang plusnya orang. That's it. Yang kelima adalah having a support system. I travel a lot for this past 10 years, I can say. Bahkan lebih, karena SMA udah gak tinggal sama orang tua. Sekitar Indonesia sih mostly. Jadi menurut aku support system itu terserah, mau dari keluarga, mau dari teman, mau dari sahabat, or your partner, your husband or your wife, your boyfriend or your girlfriend gitu kan, terserah apapun itu. Support system itu kalau misalnya ini relate dengan orang, bener deh, kita mesti kayak ada 911 orang yang bisa kita hubungi. Who's your 911 gitu. Kita butuh cerita. Kita nggak butuh nasihat sih kadang dari orang lain. Kita cuma kayak butuh didengerin nggak sih, kayak I have this problem. Even sad story or happy story, even kayak itu cerita yang bahagia atau itu cerita yang sedih, kita hanya butuh didengarkan gitu loh. Kita nggak butuh nasihat dari orang lain. Dengan didengarkan, it's more than enough. Itu udah lebih dari cukup. Sehingga ada saat kayak misalnya aku move, kayak kemarin sebelum di Pontianak aku ke Bali, aku punya teman dekat. She knows everything gitu loh. Some things that I share to her. Dia cukup membantu masa dimana aku bertumbuh di Bali. And yes, support system itu nggak cuma buat orang, nggak cuma ada objek orangnya, tapi kalau misalnya kita ngerasa hobi kita pergi ke pantai merupakan support system, why not, right? Dan pasti kita harus tahu support system kita apa dan siapa ataupun ngapain. Menurut aku, ya. Okay, next is number 6. Say a proper goodbye. Say a proper goodbye ini sebenarnya lebih ke, ini boleh diterima, boleh enggak. Kita mau pergi, kita pamit. Gak tau kenapa tiap kali pindah ataupun udah mau pergi, I will say like, guys, aku di ini nih, di sini nih. Ya udah kita ketemu. Atau guys, aku udah mau pulang Pontianak nih.
Kalau misalnya kayak kita bisa ketemu and then udah say proper goodbye because we don't know kapan kita akan ketemu lagi, kita nggak tahu kapan ada kesempatan lagi buat ketemu. Ada beberapa orang yang senang dikasih waktu gitu, ada beberapa orang yang senang dikasih uang, yes. Ada orang yang senang dikasih perhatian, ada orang yang senang ketika kita ngeluangin waktu sama dia, ada orang yang ngerasa senang kalau kayak ngerasa dihargain gitu nggak sih, kayak kita menghargai dan dihargai. Say I love you to the person that I love, karena aku sayang sama kamu, or I love you, itu adalah sebuah ungkapan asalkan itu tulus ya, dan bukan buat ejek-ejekan kan. Ada kepuasan tersendiri ketika kita sayang, atau kita write a caption gitu kan, mau di sosmed ataupun kayak surat kecil gitu kan buat orang yang kita sayang. It means a lot somehow. So yeah, mumpung masih ada waktu, say that to the right person, or just ungkapin itu sama orang yang memang kamu sayang. Number 8, nomor 8 adalah journaling. Kalau misalnya nulis, kebiasaan nulis, aku nulis itu memang udah dari kecil, dari SD. Cuma tidak pernah berani untuk mengekspos tulisan itu karena kayak masih ngerasa, oh god, insecure. Aku masih ngerasa kayak insecure untuk ngepost tulisan itu karena ketika kita udah nulis kan itu ungkapan perasaan kita ya, apa yang kita rasakan pada saat itu juga, apa yang kita alami, kesedihan mendalam kita, kebahagiaan yang luar biasa yang kita rasakan, kita tuang ke dalam sebuah tulisan. Kalau dulu kan kita punya kayak diary, but then sekarang kayak males bawa buku karena udah banyak, and then I feel like, okay, G Drive enough, ya udah pakai dokumen Word aja di Google Drive, I think it's more than enough, right? Terus kita baca lagi, dan kita kayak akan ngerasa kayak itu cukup menghibur. Gila, aku pernah ada di level ini, aku pernah ada di posisi ini, dan kita kan mentertawakan diri sendiri. Kenapa gue bisa sebucin ini? Kenapa gue bisa sesedih ini dulu? Kenapa gue bisa se-happy ini ya dulu? Padahal kayak ini hal receh gitu loh. Jadi menurut aku hal seperti itu juga cukup menghibur. Yeah, so journaling itu bisa healing, bisa menyembuhkan, bisa menghibur, bisa membantu untuk kita merasa lega. Just keep doing that. It's healthy. Itu sehat banget. Kemudian yang ke-9 adalah respect boundaries. Jadi kayak tadi kan aku sempat ngebahas tentang say a proper goodbye. Goodbye kan bisa diartiin kayak entah goodbye kamu akan pergi dari kota ini ke ini, atau goodbye yang misalnya kalian dating tapi ya udah putus istilahnya, nggak mau lanjut lagi, ya udah. Nah ini relate sama respect boundaries. Jadi ketika satu dari kalian atau kalian udah deal untuk nggak bisa lanjut lagi, ataupun ini juga berlaku dari segi pertemanan loh, karena zaman sekarang kita hidup di zaman kayak boundaries itu adalah isu yang cukup penting. Jadi ketika ada orang yang udah say goodbye, berarti dia kan butuh boundaries kan, berarti dia butuh batas. Dia mungkin nggak mau connect lagi sama kita, ataupun kita nggak mau connect lagi sama mereka. I don't know, I feel like this is sad truth, brutally honest kind of thing. Tapi ketika kita udah ada di level ini, we have to respect their boundaries. Kita harus menghargai batasan itu untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Karena sebenarnya kalaupun bisa kita care dengan orang, kita sayang dengan orang, dan orang itu udah bilang goodbye gitu kan, and I think kita juga pasti akan ngerasa happy kok kalau dia ternyata happy dengan boundary yang dia atau yang kita buat, dan kita udah deal kalau udah deh gitu kan. Wow, this is it. Next, tahu perbedaan antara empathy, simpati, dan antipati. Hal yang paling simpel adalah simpati. Ketika orang punya masalah atau orang berduka, kita ngomong yang sabar ya, that's simpati. Tapi kalau antipati, ketika orang berduka, lalu kita bilang, okay, what can I help? Ada yang bisa aku bantu nggak? That's empathy. Ketika kita mau membantu orang lain dan kita bisa memposisikan diri kita sebagai orang itu ketika dia terkena musibah atau masalah. That's empathy. Antonimnya, jadi antipati adalah ketika orang ada masalah, kita sama sekali tidak memberikan mereka perhatian, kita nggak mau nolong, that's antipati. Kalau kita ngerasa kita mau membantu orang dengan ikhlas, bantu aja. Tapi kalau kita ngerasa kayak nggak mau, at least you don't have to say something yang melukai hati orang. Gitu loh. Kalau misalnya kayak kita nggak tahu mau ngapain, mending diem. 11, banyak ya. 11 adalah how and when to recharge. Untuk tahu bagaimana dan kapan untuk recharge. Jadi recharge ini karena kita hidup di media sosial yang drain our energy, right? Cukup menguras energi karena kita lihat kehidupan orang lain. Wow gitu kan. Gila. Gimana nih? Pasti ada. Recharge itu bisa kayak me time, doing your favorite thing, masak buat kue, ketemu teman yang juga mau ketemu kita gitu ya. That's the point. Bersih-bersih, family time gitu kan. Just because kita ketemu sama orang extrovert
hanya karena kita ketemu dan kita tahu dia extrovert, bukan berarti dia selalu senang loh berada di lingkungan yang rame loh. Ya memang sih kebanyakan extrovert ngambil energi dari lingkungan rame, dia nyerap energi kan dari orang-orang yang rame yang dari sekitar dia senang expose diri dia senang menjadi pusat perhatian. Dia berada di posisi yang sangat nyaman ketika ada di lingkungan banyak di orang. Ada kalanya kayak capek nih, gue pengen sendiri gitu. Ada kalanya juga kayak gitu sih sebenarnya. Yang aku tahu sih kayak gitu, because I'm extrovert. Mau tempat yang ramai, pergi ke acara event apa. Tapi tetap aku butuh waktu sendiri. Please stay away from me. Gitu. Oke, next adalah yang ke-12 itu detox for sosmed. Entah deactivate ya. Aku belum pernah sih deactivate, dihilangin sementara dulu gitu ya maksudnya. Apa? Kalau sosmed kayak berasa capek, uninstall di handphone dan tidak diakses di laptop. Jangan sampai uninstall di handphone. Ya udah nggak mau lihat sosmed dari handphone nih karena ngerasa ini cukup mengganggu. Ya udah stop. Tapi ngerasa kayak ya udah boleh deh, nggak apa-apa, kasih kelonggaran buka Instagram di laptop. Nggak apa-apa juga sih sebenarnya, asal tidak berlebihan, right? Kuncinya kan segala hal di dunia ini boleh asal tidak berlebihan. That's actually rules. Itu rules juga sebenarnya. Jadi ketika tahu sosial media cukup punya dampak yang negatif sama hidup kita over pakai Instagram yang satu hari bisa sampai berjam-jam. Gak apa-apa, detox, oke. Bahkan aku udah punya beberapa temen yang nggak punya social media sama sekali, and as long as you feel happy with that, do it, gitu loh. Gak masalah, gak apa-apa. Sibuk dengan hal-hal kecil yang kita suka, sampai kita tidak punya waktu untuk pusing dengan apa yang kita alami, sampai kita tidak ada waktu untuk galau, sampai kita tidak ada waktu untuk stalking media sosial orang yang pernah kita sayang, mungkin nggak terlalu mau ngelihat lagi sesuatu yang udah lewat gitu kan. Jadi when it stop, kita sibuk, kita ada distraksi, ada yang ngedistract kita, otomatis energi udah terkuras untuk hal yang kita kerjakan tanpa kita harus mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan orang yang kayaknya pernah memberikan dampak kurang baik sama hidup kita, atau orang yang mungkin kayak kita nggak ngerasa nyaman sama dia. And it's okay. Kita berterima kasih dengan apa yang kita punya sampai pada saat ini. Kita berterima kasih karena apa yang kita capai saat ini adalah hal yang udah kita doakan dari beberapa tahun yang lalu. Kita udah bersyukur, kita kayak ngerasa, kayak aku bilang tadi, plong, nyaman, ngerasa nggak terlalu memusingin apa kata orang karena kita udah cukup konten, kita udah dealing, kita udah hidup dengan kekurangan dan kelebihan kita. Jadi kita sudah istilah kayak bodo amat dengan apa yang orang lain bilang tentang kita. Right? Itulah 14 poin. Ternyata tanpa sengaja aku terapin dalam kehidupan ini, dan ini ngasih efek. Orang nanya, kamu tuh gimana sih Flo handle masalah kamu gimana sih dealing sama insecure yang kamu punya, kamu gimana sih punya kehidupan kayak kamu, gimana sih kamu tuh kayak bisa, kayak kamu tuh chill banget anaknya, kayak kamu tuh nikmatin momen, kayak kamu tuh enak ya, bebas. Nah ini juga penting. Orang selalu berpikir kalau aku memiliki kehidupan yang sangat bebas, but actually no. Mungkin karena faktor didik orang tua kali ya. Mamaku selalu ngasih memang kebebasan, kayak aku udah dibebasin keluar dari SMA, mau ini gak apa-apa, tapi kamu harus I earn something gitu loh. Jadi kayak ketika aku mau sesuatu, aku berusaha keras dapetin itu sehingga aku bisa dapet itu. Jadi aku gak ngedapetin itu dengan gampang dari pemberian orang tua. Gue harus berjuang, aku pengen beli ini. Ketika kita udah ngedapetin sesuatu dari jerih payah kita, mau itu dari keringat, dari tenaga, dari perasaan kita, itu entah kenapa kayak berasa kita akan jauh lebih menghargai barang yang kita punya daripada kita ngedapetin barang itu secara cuma-cuma. Dan itu menurut aku akhirnya membentuk rasa syukur aku dengan sesuatu. Jadi balik lagi, ya kita memang pengen sesuatu, we have to put our effort on that, we need to put our intention on that, right? Percaya kalau universe, alam semesta ini akan memberi kita. Aku percaya banget sama kekuatan alam semesta, kekuatan universe. I truly believe on that. Yeah. So yeah, beberapa hal yang menurut aku menjadi poin di mana orang-orang berpikir kalau I have a happy life, and I thanks for that. Terima kasih banyak teman-teman atas segala intensi dan komentar-komentar kalian, segala pesan yang aku dapetin. Kadang kayak baca gitu tuh ataupun dengar, aku kayak cuma bisa senyum sendiri. Selama ini I do nothing gitu loh, gak pernah yang harus bagus banget terlihat di depan orang tuh, gak pernah. Aku menjadi diri sendiri. Ketika aku tidak suka, I prefer to shut up sih sebenarnya. Kayak when I don't like something, prefer to diem. Tapi sebenarnya itu gak bagus juga. Dan ternyata itu punya dampak yang baik juga sih sebenarnya. Karena menurut aku, hal yang kita tidak tahu atau hal yang menurut kita akan menyakiti orang lain, mending kita diam. Karena setiap orang itu battle dengan masalah dia sendiri. Jadi untuk hal yang tidak penting, ini kita gak usah ungkapin.
we help people. So, terima kasih untuk yang udah nonton video ini, dan terima kasih yang udah subscribe, like, and comment di channel ini. Jadi, rada-rada deep talk ya. Karena pandemik sih, jadi nggak begitu travel, dan mungkin nanti next time travel akan tetap ada. Have a good day guys. Aku record ini di hari Minggu, jam 9.20 pagi. Pas baru bangun tidur, langsung dapet ilham. Pengen nge-vlog. Vlog apa ya? Ya udah, tadi malam kan aku cerita ada turning point ketika ngobrol sama temen. Ya udah, ini aku jadi ini deh buat ngobrol sama kamu di channel aku. Thank you sekali lagi. Have a good life, have a good day, and bye-bye.